Cerita dibuka dengan memperlihatkan 4 pemuda botol, bodoh dan tolol yang sedang terlihat berada di suatu padang rumput. Mereka berempat juga membawa senjata lengkap dan ternyata alasannya mereka berempat saat ini sedang berada di suatu game yang bernama Padang Rumput Mematikan. Dan mereka berempat merupakan satu kelompok yang sama. Mereka menyebut kelompok mereka dengan sebutan detektif yang paling hebat. Keempat pemuda ini bernama Noda Koji yang merupakan pemimpin dari grup itu. Kemudian ada Feng, Yuta dan juga Tian. Saat itu ada seseorang yang memakai baju wanita yang membuat teman-teman yang lainnya menjadi ketawa karena melihatnya. Lalu musuh mulai berdatangan. Koji memerintahkan teman-temannya untuk bersembunyi daripada menyerang duluan. Tapi karena tangan Koji yang terinjak membuat Koji langsung berteriak di sana dan akhirnya ketahuan. Tembak-tembakan pun tak bisa terhindarkan. Mereka mulai panik karena di situ mereka kalah jumlah sampai tiba-tiba ada terdengar suara mobil. Dan pengendara mobil itu ternyata adalah teman kelompok mereka dan dia merupakan satu-satunya wanita di kelompok mereka bernama Jingjing. Jingjing di sana berniat untuk menolong temannya, tetapi Jingjing yang ternyata juga sama-sama seseorang yang botol, bodoh dan tolol seperti teman-teman kelompoknya, alih-alih menolong keempat temannya di sana, dia yang tak ahli mengendarai mobil justru malah menubruk teman-temannya. Karena itu tim mereka pun akhirnya mati dan dinyatakan kalah dalam game tersebut. Setelah kekalahan itu, 1 minggu kemudian Koji bersama dengan kelompoknya mendapatkan berita yang sangat mengejutkan. Yang mengejutkan para gamers di sana, berita tentang adanya suatu kompetisi yang sangat mewah bernama Undangan Hantu. Koji dan teman-temannya tentu ingin untuk mengikuti kompetisi ini, tetapi masalahnya mereka tak bisa mendapatkan undangan karena di game sebelumnya kelompok mereka sudah dikalahkan. Meskipun begitu, sebenarnya mereka mempunyai cara lain untuk tetap bisa mengikuti kompetisi tersebut. Caranya adalah dengan menggantikan kelompok anak kecil yang sebelumnya memenangkan game di pertandingan sebelumnya. 我们准备了很长一段时间，发誓一定要拿到邀请赛的唯一外卡。可是不幸的是，在我们某位战友的出色发挥下，全军覆灭。 Koji pun langsung mengundang kelompok bocil-bocil tersebut untuk memberikan bocil-bocil itu penawaran supaya bocil-bocil itu mau memberikan tiket masuk kepada kelompoknya Koji. Awalnya Koji memberikan uang kepada bocil-bocil itu, tetapi bocil-bocil itu tidak mau. Yang bocil-bocil itu mau malah dia menunjuk Jingjing dan meminta Jingjing untuk menjadi miliknya. Tapi tentu saja Koji tak mengizinkannya. Koji pun langsung menantang bocil itu untuk one on one saja dalam game dan siapapun yang menang akan mendapatkan tiket tersebut. Tetapi sialnya yang tidak diduga oleh Koji, bocil ini sangat OP dan Koji pun akhirnya kalah juga. Bocil itu pun langsung menertawakan Koji setelah mengalahkannya dengan telak. Tetapi ternyata Koji mempunyai rencana yang lain. Saat bocil tadi fokus bermain game, dia sengaja untuk membujuk teman-teman kelompok bocil yang lainnya untuk menyetujui penawarannya. Dan hal itu terbukti berhasil. Pada akhirnya bocil-bocil yang lainnya pun terbujuk dan menyetujui penawaran dari Koji menukarkan tiket mereka. Dan Koji berhasil mendapatkan tiket untuk mengikuti kompetisi game tersebut bersama dengan kelompoknya. 海岛别墅度假酒店，拿着它随便选，趁这个时间去度个假，好好想个新的队名吧。你们的战队现在正式属于我。 Beberapa hari setelahnya, Koji bersama dengan teman-teman timnya pun sudah siap untuk mengikuti kompetisi tersebut. Di hari itu mereka dijemput oleh heli pergi ke suatu pulau. Pulau itu adalah pulau tidak berpenghuni dan pulau itu digunakan sebagai tempat dilaksanakannya game kompetisi ini. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sana dan suasananya benar-benarlah sangat meriah, diikuti oleh para gamers-gamers terkenal juga. Kompetisinya pun dimulai dengan memperkenalkan siapa saja peserta-peserta kelompok yang mengikuti game kali ini. Tim pertama yang dikenalkan adalah tim bernama Mobil Klasik. Tim ini sendiri sangat kuat karena anggota-anggotanya merupakan pelatih para gamers terkuat. Pemimpin tim Mobil Klasik adalah seseorang yang bernama Tuanka.
Tuan K adalah sesosok yang legendaris karena dia sudah sejak lama menjadi seorang pro player, dan tak hanya itu, dia juga sudah melatih tim terbaik dan terkuat yang pernah ada, yaitu High Five. 首先登场的是联合国战队老爷车。老爷车是本次大赛中实力最强。 Kemudian beralih ke tim yang kedua. Tim ini sangatlah berbahaya dan tim inilah yang menjadi juara pada tahun ini. Tim ini bernama Tiran. Sebelumnya anggota-anggotanya selalu memakai topeng, dan khusus di event ini tiba-tiba anggota-anggota dari Tiran membuka topengnya. Semua orang yang ada di sana pun langsung heboh berteriak karena ternyata di balik topeng tersebut anggota-anggota Tiran ini adalah sekumpulan wanita-wanita cantik. Di tempat lain Koji dan teman-temannya juga terpukau dengan kecantikan dan kehebatan dari tim Tiran, tetapi mereka juga tak bisa melupakan tim hebat yang telah dikalahkan oleh tim Tiran, yaitu tim High Five. 兄弟，我这可帮不了你了，我要申请去报军队，现在时时刻刻等待着被你们报啊！ Saat itu Koji pun bertanya-tanya dan teringat tentang salah satu orang yang sangat hebat yang berada di tim High Five, yaitu Ghost, sang sniper. Kabarnya ketika Ghost dikalahkan di suatu pertempuran, Ghost tidak diketahui lagi kabarnya. Karena hal itulah Koji bertanya-tanya apakah di pertandingan kali ini Ghost menampakkan dirinya lagi. 雪山阿吉，今天你会出现了。 Setelahnya Koji dan timnya pun akhirnya gilirannya untuk diperkenalkan. Tetapi berbeda dengan tim-tim yang lainnya dipuja-puja, saat ini hostnya memperkenalkan Koji dan timnya dengan secara menghina. Hal itu karena hostnya ternyata belum mengganti briefingannya sebelumnya. Hostnya berpikir kalau Koji dan teman-temannya adalah bocil-bocil 12 tahun yang digantikan oleh Koji sebelumnya tadi. Karena hal itulah akhirnya mereka semua mengira kalau Koji dan teman-temannya hanyalah bocil berusia 12 tahun. Tapi Koji dan tim tak peduli karena mereka pasti akan membuktikannya di permainan tersebut siapa mereka sebenarnya. 好尴尬，浩尔哥。保持微笑，我们最好的武器就是我们被轻视，要让他们在游戏里面见识我们的实力。 Selanjutnya diperkenalkan tim yang telah ditunggu oleh banyak orang. Tim yang telah memenangkan 6 tahun berturut-turut kejuaraan permainan ini sebelum tim ini dikalahkan oleh tim Tiran. Hostnya pun langsung mempersilahkan tim High Five untuk masuk. Pertama adalah pria bernama Diao, pengguna senjata berat yang telah membunuh banyak sekali orang. Dia adalah penyerang utama di High Five. Lalu ada Wu, seseorang yang mempunyai kemampuan berkendara yang sangat ahli. Dia bisa mengendarai dalam situasi dan rintangan seperti apapun. Kemudian ada Lee, pembunuh berdarah dingin. Dia ahli bersembunyi dalam keadaan apapun dan bertarung dalam jarak dekat. Lalu ada Bosma, otak dari tim ini. Dia sangat ahli berstrategi, metode tempur dalam keadaan apapun dan selalu memenangkan strategi pertempuran. Dan yang terakhir, dia adalah seorang yang sangat misterius, tetapi pelurunya mampu membunuh siapapun. Dia adalah Ghost, sang sniper. Namun saat pria itu keluar, ternyata sniper dari High Five kali ini bukanlah Ghost. Tentu saja itu membuat semua orang kecewa karena mereka lagi-lagi tidak bisa melihat kehadiran Ghost dalam game ini. 你终于来了 ，Ghost。小飞。 Lalu Koji pun menceritakan tentang kejadian hilangnya Ghost 5 tahun lalu saat dia kalah di pertandingan final. Pertandingan final kala itu mempertemukan antara High Five melawan Tiran. Di saat-saat terakhir, High Five hanya menyisakan anggotanya yaitu Ghost sendirian. Sementara Tiran masih ada 4 anggota yang masih hidup. Lebih parahnya lagi, Ghost saat itu hanya menyisakan 1 butir peluru saja. Tetapi Ghost tidak menyerah begitu saja. Dia bahkan mampu membuat Tiran berada di satu jejer, dan di saat momen yang tepat Ghost membunuh ketiga anggota dari klub Tiran tersebut. Sialnya ada satu anggota tim Tiran yang tak kena, dan karena hal itulah Ghost di hari itu pun kalah dalam pertandingan tersebut. Dan semenjak kekalahan itulah Ghost tak pernah terlihat lagi.
Ternyata alasan sebenarnya Koji bersama dengan anggota-anggota timnya itu mengikuti kompetisi game ini bukan semena-mena untuk memenangkan pertandingan game saja, tetapi mereka punya tujuan lain, yaitu mereka mempunyai tujuan untuk menemukan Ghost. Karena selama 5 tahun ini mereka sudah mencari dimanapun, mencoba mencari IP-nya, tetapi Ghost tidak ketemu juga. Mereka bahkan tak yakin Ghost masih hidup atau tidak. Karena itulah Koji menyemangati timnya dan menyebut timnya sebagai tim detektif terhebat. Mereka yakin kalau mereka akan menemukan di mana Ghost berada dan mereka bisa memenangkan pertandingan game kali ini. 今天就让我们先赢得比赛，后面再把阿奇失踪案给破解掉。 Setelahnya semua tim pun sudah bersiap di depan mejanya masing-masing dan mereka memulai game pertandingan yang pertama. Mereka pun mulai memasuki simulasi dunia game. Koji yang orangnya kocak, dia selalu memulai ritual permainan game awalnya dengan menari-nari yang tentunya membuat teman-temannya muak. Setelah melakukan tarian konyol itu, Koji langsung mengambil amunisi senjata dan kemudian memerintahkan para timnya untuk pergi ke stadion. 今天算你们负责外围保护，刘峰过来支援。收到。收到。 Setelahnya Koji bertemu dengan sesosok wanita cantik. Dia pun langsung menembaki wanita itu. Tak diduga ternyata wanita itu adalah teman timnya sendiri yang memang suka memakai baju wanita. Hal konyol yang dilakukan oleh tim Koji ini tentu saja membuat para penonton terbahak-bahak melihat tingkah mereka. Kemudian Koji bersama dengan timnya pun langsung menaruh semua amunisi yang mereka sudah bawa untuk menaiki speedboat dan menyisiri sungai untuk mencari musuh-musuhnya. Para penonton suka melihat tim Koji ini karena alih-alih bersembunyi, tim Koji justru terang-terangan mencari musuhnya di sana. 这是奇葩战队有人疼啊！观众朋友们，让我们继续回到比赛之中。 5人1船，这难道不是兵家的大忌吗？ Lalu Koji berhenti sebentar untuk kembali mengambil amunisi, tapi tiba-tiba saja saat Koji meninggalkan timnya, speedboat yang dikenakan oleh timnya itu meledak dan membuat keempat anggota tim Koji meninggal semua. Ternyata pelakunya adalah tim mobil klasik yang melepaskan tembakan dari jarak jauh. Tentu saja tim mobil klasik yang berhasil membunuh keempat anggota Koji sangat senang ketika itu. 一炮4血，太惊人了！转眼间就剩下队长野田浩二老哥一人了。 我从打游戏到做解说以来，这种离谱的事情还是头一回见。仅仅开局5分钟，比赛就已经进行得如此惨烈。 Setelahnya Koji pun kaget karena hanya tersisa dirinya saja di dalam pertandingan ini. Tetapi teman-temannya di sana berusaha menyemangati Koji. Mereka yakin kalau Koji pasti bisa melewati ini semua. Pertandingannya pun tetap dilanjutkan. Di tempat lain terlihat kalau tim Tiran lagi-lagi sudah bersiap untuk menghadapi tim High Five. Tembak-tembakan pun terjadi di sana dan salah satu anggota High Five yaitu Boss harus terkena tembakan lebih dulu oleh salah satu anggota dari tim Tiran. Karena salah satu anggota timnya terluka, akhirnya semua anggota tim High Five pun pergi ke sana dan itu merupakan rencananya dari tim Tiran untuk menjebak semua anggota tim High Five di satu ruangan yang sama. Setelahnya tim Tiran pun langsung melepaskan bom racun dan mengunci tim High Five di sana. Saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas beracun, tim High Five harus kehilangan salah satu anggotanya. Di dunia nyata, tim anggota High Five yang tadi mati di dalam game terlihat marah-marah karena dia merasa kalau teman-teman timnya tak ada yang mau menolong dirinya, dan hal itulah yang membuat dia harus mengakhiri game kali ini terlebih dahulu. 暴君这招瓮中捉鳖属实厉害啊！ Kembali ke dalam game, Koji yang harus dikepung oleh beberapa anggota tim lainnya, dia memilih untuk bersembunyi di dalam kardus dan mengendap-ngendap di sana. Tapi karena Koji adalah orang yang tolol, dia akhirnya ketahuan juga oleh Tuan K dan langsung ditangkap. Karena tak bisa melakukan apa-apa lagi, Koji meminta pengampunan kepada Tuan K, tapi tentu saja Tuan K tidak peduli dan langsung tersenyum mengarahkan senjatanya ke kepalanya Koji. Tetapi tiba-tiba saja saat akan menembak Koji, lampu di dunia nyata itu mati semua. Tentu karena itu nyawa dari Koji terselamatkan dan dia sangat senang. Di sisi lain para tim menyalahkan karena mereka merasa kalau ada yang mensabotase game ini. Tapi tiba-tiba saja semua terkaget karena ada suara di dalam game. Dan seseorang yang bersuara itu ternyata adalah Ghost, seseorang yang sudah sangat lama sekali hilang.
Yang lebih menakutkan, Ghost di situ bilang kepada semua orang yang ada di sana kalau mereka sekarang harus mau tidak mau mengikuti game ini, yaitu game pengadilan terakhir. Jika orang-orang yang ada di sana ingin keluar hidup-hidup dari game ini, mereka harus mengikuti peraturan dari game ini, di mana mereka diharuskan mencari para pendosa-pendosa yang ada di game ini dan mengalahkan mereka semua sebelum batas waktunya habis. Tetapi jika pada akhirnya saat waktu sudah habis, mereka semua tak mampu untuk menghukum para pendosa yang ada di sini, maka semua orang yang akan jadi korbannya. 有罪之人将接受死亡的惩罚，无罪之人确认击败罪人，否则将与在场的所有人一同埋葬在这片仇恨的废墟之中。 Setelahnya lampu tiba-tiba padam dan sinyal sudah tidak ada lagi di sana. Mereka tak bisa menghubungi siapapun, seakan-akan itu pertanda kalau mereka semua memang sudah terjebak di sini dan tak bisa keluar selain caranya adalah mengikuti permainan yang diadakan oleh Ghost. Lalu layar utama tiba-tiba hidup dan memperlihatkan salah satu anggota tim High Five yang tadi telah kalah, dan di sana dia terlihat sangat menderita. Ketika itu terlihat kalau Mr. K itu berada di suatu ruangan dan tiba-tiba diberikan bom beracun. Mr. K berusaha untuk tetap berjuang hidup. Pada akhirnya semua orang melihat kalau Mr. K harus meninggal dunia karena keracunan bom. Ketika semua orang melihat kalau Mr. K meninggal dunia di depannya, dan tentu saja hal itu sama seperti yang terjadi di game, semua orang menjadi ketakutan. Mereka mulai berpikir kalau memang game yang mereka akan jalani itu sangat mematikan. Setelahnya semua orang pun langsung berlarian, mereka berusaha untuk melarikan diri. Sementara itu beberapa orang masih bingung, mereka masih tak percaya kalau game ini bisa membunuh seseorang sungguhan, dan mereka juga tak percaya atau masih belum yakin apakah Ghost benar-benar seseorang yang menjalankan game ini atau dia hanya sebagai gimmick saja. 阿基，你最熟了，出现的是他吗？跟游戏的死法一模一样。 静观其变。 Tak lama kemudian orang-orang pun sudah berada di gerbang. Mereka berusaha untuk keluar dari ruangan tersebut, tetapi saat akan mencoba membuka pintunya, seorang pria yang nekat melakukan itu tiba-tiba saja kesetrum karena memang pagarnya sudah dialiri arus listrik, dan dia pun langsung meninggal dunia di sana, membuat semua orang-orang menjadi semakin ketakutan dan mereka tidak berani lagi untuk mencoba keluar dari ruangan itu karena mereka tahu betul konsekuensinya adalah kematian. Semua orang menjadi sangat panik ketika itu dan tidak tahu harus melakukan apa. Karena hal itulah Ghost menjelaskan lagi aturan gamenya. Kalau tidak ada orang yang bisa keluar dari ruangan ini asalkan mereka menuruti perintah dan aturan dari game ini, yaitu menemukan pendosa di antara mereka. Kalau mereka berhasil menemukannya, mereka akan keluar dengan selamat. Ghost pun meminta para peserta untuk melanjutkan permainannya. Ghost juga memberitahu kalau dia telah memasang bom waktu di setiap tempat duduk para peserta, dan bom waktu itu akan mendapatkan waktu tambahan selama 15 menit ketika mereka menemukan pendosa di sana. Tetapi jika mereka tak menemukannya, maka bom itu bisa meledak. Semua orang tentu ketakutan. Mereka sadar satu-satunya mereka bisa selamat adalah dengan menemukan pendosa. Dengan begitu mereka mendapatkan waktu tambahan. 如果有任何一个人违反规则，代价将是现场所有人死在一起。每次奖励数，请回到原位，开始进行的游戏吧。 Setelah mendengar itu semua, Koji langsung beraksi memerintahkan semua timnya. Dia memberikan instruksi kepada setiap masing-masing timnya dengan secara berbeda. Tian diberikan perintah untuk memeriksa bom-bom yang telah dipasang oleh Ghost, apakah bom-bom tersebut benar-benar bom yang aktif. Lalu Yuta diberikan perintah terkait komputer. Dia diperintahkan untuk memeriksa sambungan komputer utama dan diminta kalau bisa meretas komputer tersebut. Kemudian Feng diperintahkan untuk memeriksa pintu di sana, barangkali ada pintu yang bisa digunakan sebagai jalan untuk keluar dari tempat ini secara aman. Tapi ternyata setelah mencoba mengeceknya, dia menyadari kalau semua pintu telah dipasangi oleh bom aktif.
Ketika timnya Koji sudah berusaha untuk menjalankan permainan tersebut dan berusaha untuk mencari jalan keluar, alih-alih melakukan itu juga, tim-tim yang lain justru malah berdebat dengan timnya High Five. Karena mereka pikir kalau tim High Five juga bersalah akan hal ini. Mereka pikir karena Ghost anggotanya tim High Five, maka tim High Five harus bertanggung jawab juga atas kemalangan yang terjadi seperti ini. Salah satu anggota tim High Five pun terpancing emosi di sana karena merasa difitnah. Dia bilang kalau Ghost sudah tidak menjadi bagian dari tim High Five lagi. Selain itu, ada tim High Five lain yang sudah meninggal dunia, maka mereka seharusnya tidak bisa disalahkan juga atas yang terjadi kepada mereka semua saat ini.你们 A 叔搞出来的事情为什么让我们收拾？告诉他说的罪人到底怎么回事？你们 H5不应该解释一下吗？撕烂你这张嘴！想干嘛？干嘛？怎样？ Akhirnya Tuan Kalah yang ada di sana mencoba untuk melerai dan menengahi perdebatan tersebut. Karena pikirnya sekarang mereka harus bersatu untuk menyelesaikan misi ini karena nyawa mereka dalam bahaya. Meskipun begitu, mereka semua masih terlihat bingung sebenarnya apa sih maksud dari permainan yang mereka mainkan sekarang ini. Koji dan teman-temannya pun langsung menjelaskan betapa serius dan berbahayanya permainan yang mereka lakukan ini dan mereka tidak bisa lolos dari sini. Tak lama Ghost tiba-tiba muncul lagi di layar untuk memberitahu kalau waktu 15 menit yang dia berikan sudah habis dan para peserta masih belum bisa untuk menemukan pendosa yang ada. Ghost pun menyuruh semua peserta untuk menemukan para pendosa ketika mereka masuk ke dalam permainannya nanti. 第一轮奖励时间结束，马上进入第二轮游戏，在游戏中找出下一个罪人来。 Semua orang yang masih bingung mereka tak melakukan apa-apa. Sementara itu Koji langsung mencoba untuk masuk kembali ke dalam permainannya. Ketika itu semua orang masih belum masuk. Karena hal itulah Koji langsung mencuri bajunya Tuan K yang ada di dalam game. Tapi tak lama setelahnya Koji memutuskan untuk keluar dari game lagi. Karena orang-orang di luar masih saja berdebat satu sama lain, menyalahkan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas ini semua. 这会儿谁会承认啊？要我就一个字。 逼， 看我干嘛？有本事进游戏单挑，你们有一个算一个，看我不弄死你们！ Tuan K pun bertanya apakah memang benar Ghost yang berada di balik dalang semua ini. Mendengar itu salah satu anggota High Five yakin kalau mungkin saja memang Ghost adalah benar-benar pelakunya. Karena ketika dia mengenal Ghost, dia tahu kalau Ghost orangnya sangatlah egois. Maka tidak heran jika dia melakukan hal yang sangat kejam seperti ini. 不用想，就是他。 他平常就是这么狠，而达目的绝不甘休。我只知道现在我们所有人的命全部都攒在阿锦手上。所以如果我们到时候找不到罪人，是真的会跟 Ghost 说的一样，全部都死掉吗？ Saat semuanya masih berdebat dan bingung harus melakukan apa, tiba-tiba saja salah seorang anggota dari tim High Five yaitu Boss langsung memutuskan untuk masuk ke dalam game. Dan karena dia memang sudah sangat dendam dengan tim tiran yang selalu saja menyalahkan mereka dan juga pernah mengalahkan mereka dulu, karena hal itulah Boss di sana langsung menghabisi dua anggota tim tiran yang masih belum masuk ke dalam game. Melihat hal itu, salah seorang dari anggota tim tiran pun langsung memutuskan untuk masuk ke dalam game juga untuk memberikan perlawanan kepada Boss. 稳住，别脱。对对，掩护我，给我样吧。 Melihat tim tiran dan juga High Five yang tembak-tembakan, Koji di sana meminta agar setiap tim tidak membunuh satu sama lain karena di momen seperti ini mereka seharusnya mencoba untuk bersatu dan menyelesaikan game ini bersama-sama. Tapi kelihatannya tim tiran dan tim High Five sudah tak peduli lagi. Mereka pun terus melakukan tembak-tembakan satu sama lain dan berniat untuk membunuh satu sama lain juga. Karena itu setelahnya tim tiran yang hanya bersisakan 3 anggotanya langsung menyerang tim High Five. Tim High Five pun langsung melayani serangan dari tim tiran. Karena kewalahan, Koji tiba-tiba inisiatif menggunakan mobil untuk menyelamatkan tim High Five yang sedang terpojok. Bos pun langsung menginstruksikan Koji untuk membawa teman-temannya yang terluka pergi ke bukit untuk mengambil peralatan amunisi di sana. Di perjalanan, Koji pun menanyakan kepada anggota tim High Five lainnya sebenarnya apa yang sudah terjadi pada Ghost.
Koji meminta agar tim High Five yang lainnya menjelaskan sebenarnya apa yang telah terjadi. Tetapi di sana terlihat kalau ada yang ditutupi. Teman-teman dari tim High Five pun hanya diam saja ketika itu, takut untuk menjelaskan. Nampak jelas ekspresi ketakutan dari Faye, seseorang yang telah menggantikan Ghost sebagai sniper di tim High Five. Kelihatannya memang ada sesuatu yang buruk yang disembunyikan oleh mereka. Tak lama kemudian mereka tiba di bukit untuk mengambil amunisi. Tetapi setibanya di sana, mereka seakan-akan mengalami deja vu karena mereka teringat akan kejadian 5 tahun yang lalu. Ketika itu bos langsung meminta para teman-temannya untuk mengawasi Koji yang terus-terusan bertanya tentang Ghost, sementara bos langsung menuju untuk mengambil amunisinya sendirian. Setibanya di box, bos terkejut karena di dalam box itu ternyata sama sekali tidak ada amunisi. Bos pun menyadari kalau amunisinya pasti sudah diambil orang lain. Saat menyadari itu, tiba-tiba saja bos terkena tembakan yang membuat dirinya akan segera meninggal. Mengetahui hal itu, semua tim High Five pun langsung berusaha untuk melindungi dan menyelamatkan bos. Faye sang sniper langsung mencoba mencari siapa yang menembaknya, tetapi ketika dia membidik seseorang yang mencoba menembak bos, dia terkejut karena dia melihat dari kejauhan kalau seseorang yang membidik itu adalah sniper, dan snipernya itu terlihat sama seperti Ghost. Dan ternyata itu adalah Ghost sungguhan. Ghost pun langsung memanfaatkan kebingungan tim High Five dengan menembak snipernya Faye, yang membuat akhirnya Faye terkena juga. Menyadari keadaannya sangat kacau, Lee, salah satu anggota tim High Five ketika itu meminta bom kepada teman-temannya untuk membantu menolong Faye juga. Koji pun yang kebetulan membawa bom langsung memberikannya kepada Lee. Tetapi alih-alih melemparnya kepada Ghost, di sana Lee malah melemparkan bom itu kepada bos. Akibat tindakan itu, bos yang tadinya memang sudah sekarat akibat apa yang dilakukan oleh Lee itu, bos pun akhirnya game over karena bom tadi. Bos pun langsung keluar dari permainan karena telah game over. Di dunia nyata, bos pun terlihat sangat marah karena ulah teman-temannya yang membuat dirinya game over. Karena hal itulah Koji dan teman-teman High Five lainnya tak berani memandang bos karena mereka juga tak tahu harus bersikap seperti apa. Tim High Five yang masih hidup mulai ketakutan. Mereka pun mulai menyalahkan satu sama lain karena telah membuat teman-teman mereka sendiri menjadi game over. Lei juga mencoba untuk mendebat teman-temannya karena dia juga terpaksa melakukan itu semua. Bos yang masih kepikiran karena dia sudah tak bisa lagi bermain dengan game, akhirnya melihat teman-temannya juga debat, dia pun memutuskan keluar untuk menenangkan pikirannya. Awalnya Koji berusaha untuk menghentikan bos keluar sendirian karena dalam keadaan seperti ini itu sangatlah berbahaya. Dia takut kalau nyawanya bos nanti terancam karena dia pergi sendirian. Koji bahkan menyuruh salah satu temannya untuk menemani bos. Tapi bos menjawab kalau itu semua tak perlu karena dia yakin dia bukanlah seorang pendosa dan Ghost pasti tidak akan membunuhnya. Karena itulah bos pun akhirnya keluar sendirian. Setelahnya bos pun pergi ke toilet sendirian. Tetapi tak lama setelah itu tiba-tiba saja pintu toilet tertutup dan bos terkunci di dalam sendirian. Dan tiba-tiba terjadi suara ledakan di dalam toilet yang membuat semua orang langsung panik karena mereka tahu kalau bos ada di dalam.
Seorang penonton pun langsung berlari ke ruangan utama memberitahu semua orang atas apa yang terjadi kepada bos tadi di dalam toilet. Koji dan timnya pun langsung pergi ke toilet untuk memeriksa sebenarnya apa yang sudah terjadi. Setibanya di sana, Tian memeriksa bekas ledakan dan setelah dia mengamati ternyata bekas ledakan yang di sana ada bekas yang berbau seperti daging. Tak lama tim High Five juga menuju ke sana untuk memeriksa seperti apa kondisinya bos. Tibanya di sana, anggota-anggota tim High Five tak percaya kalau bos harus meledak di dalam sana. Apalagi mereka tak melihat jasadnya. Apakah benar yang dikatakan kalau bos sudah meledak di dalam toilet? 你什么东西？不要乱讲话！没有看到尸体，你还不要乱讲话！你给我再讲一次！ Setelah merenungi semua kejadian ini, Yuta dan Tian mulai mengambil kesimpulan kalau mungkin saja hal ini sama seperti apa yang diancamkan oleh Ghost sebelumnya, kalau ini adalah permainan dan mereka bisa meninggal di sini. Dan faktanya sesuai kalau bos itu meninggal seperti yang terjadi seperti apa yang di game, yaitu sama-sama dibom. Semuanya pun mulai berpikiran kalau Ghost tidak hanya sekedar mengancam, melainkan ini adalah sesuatu kenyataan. Semua orang yang mulai ketakutan di sana lagi-lagi mulai memperdebatkan dan menyalahkan satu sama lain. Tuan K pun mencoba menengahi, seharusnya mereka tidak terus-terusan berdebat seperti ini. Setelahnya Koji pun meminta semua peserta untuk berkumpul di suatu tempat untuk membahas sebenarnya apa yang terjadi pada Ghost di sebelumnya pada game ini, dan mereka harus menemukan siapa pendosa di game ini. Koji pun mulai menanyakan kapan hari menghilangnya Ghost. Setelah mendapatkan jawabannya, ternyata Ghost menghilang tepat di hari ini 5 tahun yang lalu. Karena itu, Koji pun mulai berpikiran kalau mungkin saja Ghost mengadakan game ini karena Ghost juga ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi 5 tahun yang lalu kepada dia. 如果他只是复仇的话，那他直接杀人就可以了，还搞这么多事情干嘛？我明白了，现在是阿吉在给我们线索，他想让我们调查出他失踪的真相，找出真凶。 Setelahnya Koji pun meminta waktu 10 menit untuk memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan permainan ini. Dia juga telah mendapatkan jawaban-jawaban yang ada di atas kepalanya. Diao dan Lee pun mulai membantu Koji. Dia menceritakan sebenarnya seperti apa sosoknya Ghost. Ghost adalah seseorang yang introvert, tetapi meskipun introvert, Ghost sangat berambisi untuk memenangkan setiap games yang dia ikuti. Koji pun lanjut bertanya, apakah sebelum Ghost menghilang ada tanda-tanda yang misterius dari Ghost. Tuan K yang 5 tahun lalu masih menjadi pelatihnya tim High Five, dia pun cerita kalau 5 tahun yang lalu sebelum pertandingan, Ghost sempat mengalami sakit dan dia bahkan harus dirawat di rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memberitahu alasan kenapa Ghost sakit itu karena ada ditemukan kandungan racun di dalamnya, sehingga diduga kalau Ghost ini diracuni sebelumnya. 好像是检测出什么什么酸，医生说 影楼经常用的，具体什么名字我实在想不起来。 Mendengar cerita itu, Tian yakin kalau racun yang dikonsumsi oleh Ghost itu mengandung perak nitrat yang biasanya berasal dari studio. Dan setelahnya Koji pun langsung meminta Tuan K untuk menggambarkan simulasi tempat High Five biasanya melakukan latihan karena Koji ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Koji ingin menemukan siapa sebenarnya orang yang berkemungkinan untuk menaruh perak nitrat itu yang membuat racun yang akhirnya diminum oleh Ghost. Koji pun mulai memberikan beberapa asumsi-asumsinya, tetapi semua asumsi itu ditolak oleh Tuan K karena Tuan K berkata kalau setiap sudut ruangan tempat latihan tim High Five itu dipasangi oleh CCTV, sehingga apabila ada kegiatan yang mencurigakan pasti tindakan itu akan dilihat oleh CCTV. 有监控，他不敢。你怎么不早说？这里有监控，这儿也有监控，到处都有监控。那什么地方没有？ Lalu tim Tiran pun menjadi sangat marah karena Koji hanya menghabiskan waktu saja. Koji tak bisa menemukan siapa pelakunya. Namun Koji hanya tersenyum. Setelah bertanya semua dan mendengar semua ceritanya, Koji sudah bisa menemukan siapa tersangka utama yang menaruh racun perak nitrat tersebut.
Koji pun memberitahu satu-satunya cara meracuni Ghost adalah lewat memberikannya pada gelasnya. Karena tadi ada yang cerita kalau Ghost adalah seorang yang introvert, pasti dia menaruh gelasnya ke cuciannya sendiri. Tetapi hari itu sebelum final ada seseorang yang menaruhkan gelas itu ke mesin cucian, dan orang itu memang tahu kalau Ghost ini adalah seseorang yang pemalas, sehingga dia memberikan bantuan untuk menaruhkan gelasnya. 阿吉是一个自命不凡又邋里邋遢的天才，一个这样的人怎么会把时间浪费在做家务上面？什么人才会帮阿吉洗杯子？ Namun satu kesimpulan yang jelas, jika memang Ghost diracun di hari final game, pasti semua anggota game itu mengalami kerugian. Tetapi pertanyaannya, siapakah orang yang tidak mengalami kerugian justru mengalami keuntungan ketika Ghost harus sakit? Koji pun langsung menghadap ke arah seseorang. Jawabannya jelas, itu adalah V. V yang paling diuntungkan jika Ghost harus masuk rumah sakit karena diracun, dan V juga hobi fotografi. Maka tak heran jika racunnya itu perak nitrat yang berasal dari studio foto. 给阿吉投毒，借此尚未当上主力。阿吉要找的罪人就是你，小飞。 Semua mata pun langsung tertuju kepada V dan membuat V ketakutan. Dio langsung mencengkeram V dan bilang kalau dia tak menyangka V lah yang melakukan peracunan kepada Ghost. V pun langsung mencoba untuk membela dirinya kalau dia itu melakukan latihan siang dan malam, tetapi teman-temannya tak pernah ada yang menghargai kemampuannya. Karena hal itulah dia melakukan ini semua. Mendengar itu, Dio tentu yang masih marah. Dia tak bisa memaafkan V begitu saja karena telah melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji. Dia pun langsung menantang V. Jika memang sesuai yang dikatakan oleh V, dia latihan siang dan malam dan kemampuannya sangatlah hebat, maka V harus berani masuk ke dalam game dan buy one dengan Ghost. Kita lihat siapa yang paling berbakat antara V dengan Ghost. Selanjutnya V pun langsung memasuki permainan berniat untuk membunuh Ghost di sana. 从现在起，我见一个杀一个，来找我。 Tak mau ketinggalan, Koji bersama dengan tim-tim yang lainnya juga ikut masuk ke dalam game. Mereka pun langsung membentuk formasi di bawah gedung. Mereka semua pun langsung melawan V di sana. Sayangnya salah satu anggota tim mobil klasik harus terkena tembakannya V dan game over. V pun melanjutkan serangannya dengan mencoba membunuh peserta-peserta yang lainnya juga. Di luar dugaan, kemampuan V memang sangatlah hebat. Dia menghabisi satu persatu anggota dari tim mobil klasik sampai tinggal hanya tersisa Tuanka saja yang masih hidup. Setelah merasa sudah mengalahkan tim anggota mobil klasik, sekarang V mulai mengincar tim tiran. Dia pun pergi ke tempat tim tiran berada. Setibanya di sana, V langsung melemparkan gas berwarna untuk mengecoh tim tiran yang ketika itu sedang bersembunyi di tempatnya. Lalu V pun pergi dari arah yang berbeda. Ketika dia sudah berhasil bersembunyi dari tim tiran, diam-diam dia menembak sniper dari jauh mengarahkannya ke salah satu anggota tim tiran. Untungnya tembakan dari V itu meleset dan tidak mengenai ketua dari tim tiran. Di luar pertandingan, para penonton yang melihat kemampuan V ini mulai mengakui kalau V memang mempunyai kemampuan yang hebat. Dia juga tak kalah dengan keahlian dari Ghost. Kembali ke permainan, sosok Ghost akhirnya tiba-tiba muncul di depannya V. Kali ini V tidak menghindar, dia malah berusaha untuk mengejar Ghost karena dia ingin membuktikan kalau dia juga bisa untuk membunuh Ghost. Kejar-kejaran pun terjadi. Sementara itu pemain yang lain mereka membiarkan V untuk kejar-kejaran dengan Ghost sendirian. Mereka tak ingin mengganggu pertarungan dua orang itu. 他们是想见 Ghost， 看谁不想。 Di tempat lain, Koji dan Tuanka terlihat hanya membidik pertarungan antara V dan juga Ghost. Mereka hanya melihat saja. Ketika itu Koji tersenyum. Dia merasa kalau V ternyata sangatlah kuat. Tuanka juga bilang kalau dia tak menyangka kemampuan V bisa berkembang sepesat ini, tidak seperti dulu. Tetapi Tuanka tetap mengingatkan kalau Ghost itu adalah binatang yang berbeda. Kekuatannya dan keahliannya di luar rata-rata, dan dia yakin kalau V masih belum bisa menandingi kemampuan Ghost.
Beberapa saat kemudian, Koji dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke tempatnya Faye untuk melihat keadaannya Faye. Tetapi di luar dugaan, setibanya mereka di sana, mereka menemukan kalau Faye menembak dirinya sendiri, yang membuat akhirnya dia game over dari permainan itu. Kembali ke dunia nyata, Faye terlihat benar-benar syok saat itu. Badannya gemetaran, dia ketakutan. Alasan kenapa Faye melakukan itu tadi karena Faye mendengar perkataan dari Ghost. Dan apa yang dikatakan Ghost itu membuat Faye berpikir kalau mereka tidak akan mungkin bisa lolos dari permainan ini. Semuanya akan mati di tempat ini. Melihat Faye yang ketakutan seperti itu, tentu semua orang bertanya-tanya sebenarnya apa yang dikatakan Ghost kepada Faye. Kenapa Faye bisa sampai seperti ini? Melihat itu, Tuan K pun berusaha menenangkan Faye dengan berkata kalau apa yang dilakukan Faye itu bisa dipahami. Alasannya sudahlah jelas. Karena itu, Faye tidak seharusnya menyalahkan dirinya seperti ini. Kembali ke permainan, semua peserta yang masih hidup memilih untuk bersatu kali ini untuk menghabisi Ghost karena mereka ingin keluar hidup-hidup dari permainan ini. Lee pun mencoba bertanya lagi kepada Faye apa sebenarnya yang dilakukan oleh Ghost tadi dan apa yang dikatakan oleh Ghost kepada Faye. Tapi tetap saja Faye tidak bisa menjawab apa-apa, dia hanya terdiam. Dio yang melihat hal itu akhirnya memarahi Lee dengan bilang kalau semuanya percuma, lebih baik Lee fokus ke dalam permainan saja, tidak usah memperdulikan Faye karena Faye tidak bisa diharapkan lagi. Di saat semua peserta lagi sibuk di dalam permainan, tiba-tiba saja layar komputer dari Faye itu hidup dan ada tulisan yang menyuruh untuk Faye pergi keluar. Kembali ke permainan, Koji, Tuan K, dan juga peserta-peserta lainnya sekarang sudah berada di tempat yang sangat banyak amunisinya. Ketika itu Koji pun langsung meminta semua perhatian para peserta di sana. Koji bilang, sekarang ini yang ada di dalam permainan semuanya adalah orang-orang yang sama seperti yang ada di game 5 tahun yang lalu kecuali Koji. Tuan K pun memberitahu kalau apa yang terjadi hari ini itu rasanya seperti deja vu karena sama persis seperti apa yang terjadi di game 5 tahun yang lalu. 你说构思邀请赛和比赛场景是一模一样的，对吧？除了参赛者以外，电脑设置是一模一样。 Kembali ke dunia nyata, semua fokus tiba-tiba teralihkan ketika Jingjing memberitahu kalau dia melihat Faye yang sedang berada di atas dan tatapannya seperti sangat kosong. Semuanya pun langsung berteriak ketika itu meminta Faye untuk sadar, semuanya bisa diselesaikan. Faye tidak seharusnya bunuh diri, tetapi entah mengapa Faye sudah tidak peduli lagi dengan semua perkataan itu dan di sana dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelahnya tentu semua orang menjadi syok, apalagi Lee dan Dio karena mereka berdua hanya satu-satunya orang yang tersisa di tim High Five. Mereka tak tahu lagi seperti apa nasib mereka ke depannya. Mereka takut kalau mereka akan berakhir seperti teman-teman High Five yang lainnya. Dio pun langsung teriak meminta Ghost untuk datang di sini. Lebih baik mereka buy one daripada dibunuh satu persatu seperti ini. 你不是所有罪人吗？妈，做还指认啊！要谁死谁就得死，出来啊！上！我们是来比赛，不是来跟你玩什么恐怖游戏。 Kemudian Koji mulai menggunakan kemampuan analisanya lagi. Dia ingin mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu. Dia pun mengingat-ingat kejadian 5 tahun yang lalu dan dia menemukan kejanggalan. Bagaimana bisa anggota tim High Five yang anggotanya itu ahli-ahli bisa dikalahkan dengan mudah. Ternyata saat itu tim High Five lagi kehabisan amunisi dan Lee berbohong kalau dia tak menemukan amunisi sama sekali padahal dia menemukannya. Ghost pun menyadari kalau Lee telah bohong ketika itu. Karena itulah Koji pun berkesimpulan kalau mungkin saja pendosa yang dimaksud oleh Ghost itu adalah Lee yang telah membohonginya dulu soal amunisi yang tidak ada. Setelah Koji menceritakan semua analisanya itu, Lee menjadi ketakutan dan juga Dihao karena mereka merasa kalau Koji telah memfitnah mereka sebagai pendosa dan nyawa mereka akan terancam.
Giao menjadi semakin tertekan ketika para penonton meneriakinya sebagai pengkhianat. Karena hal itulah Giao yang marah karena semua ini karena ulahnya Koji. Dia pun langsung masuk ke dalam game untuk membalaskan dendamnya. Namun setelahnya dia terkejut setelah Lei tiba-tiba mengakui semua perbuatannya. Dia bilang kalau dia adalah pengkhianat. Dia pun langsung memohon di depan layar meminta maaf kepada Ghost untuk mengampuninya. Karena tindakan dari Lei itu, waktu yang tadinya mundur tiba-tiba saja berhenti. Koji pun langsung bertanya sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin ini adalah jawabannya. Lei pun dengan terpaksa cerita kalau dulu sebelum final perlombaan 5 tahun yang lalu, malam itu Lei pergi ke suatu tempat dengan membawa uang yang banyak. Dia berniat untuk menyelamatkan Giao. Ternyata di malam itu Giao sedang mengalami masalah, dikejar-kejar oleh mafia. Giao mempunyai banyak utang karena telah kalah judi. Dia pun dikejar-kejar oleh mafia itu. Karena hal itulah Lei sebagai temannya ingin membantu Giao. Mafia yang akhirnya tahu kalau Giao dan Lei itu ternyata adalah seseorang pro player gamer. Dia pun langsung memerintahkan Giao dan Lei jika memang mereka ingin bebas, mereka harus menuruti satu syarat, yaitu mereka harus mengalah di babak final nanti. Karena yang dilakukan oleh Giao dan Fei nantinya bisa membawa keuntungan yang sangat besar bagi mafia ini. Karena itulah setelahnya Lei dan Giao langsung menemui bos dan juga Mr. J untuk meminta tolong dan juga mengajak mereka bekerja sama untuk bersama-sama mengalah dalam final pertandingan game nanti dan mereka akan membagi keuntungannya. Tentu saja awalnya Mr. J dan juga bos itu menolak karena menurut mereka ini adalah sesuatu yang salah dan mereka tak mau melakukan tindakan yang tidak terhormat seperti ini. 你这不叫救兄弟，你是叫兄弟往火坑里跳。 Tapi Lei dan Giao terus saja memaksa mereka berdua karena mereka tak punya pilihan lain lagi untuk melunasi hutang-hutang mereka. Karena terus dipaksa, bos sendiri mulai memikirkan kemungkinan itu karena dia juga tidak bohong, dia tergiur dengan uang yang akan didapatkan. Apalagi setelah ini bos akan menikah dan dia membutuhkan uang untuk membeli rumah. Mereka semua pun mulai berpikir kalau tawaran ini mungkin saja worth it. Apalagi mereka sudah memenangkan pertandingan game tersebut selama 6 kali berturut-turut. Jika kalah sekali saja, pikir mereka itu bukanlah masalah yang besar. Ketika mereka semua sudah mulai setuju untuk mengalah, mereka terus saja kepikiran karena mereka yakin kalau Ghost tidak akan mau melakukan hal ini karena Ghost orangnya sangat sportif dan dia sama sekali tak mau kalah sekalipun dalam pertandingan. 那你们说，他会答应吗？ 把它交给我。 Dan yang seperti kita tahu, mereka berempat akhirnya mengalah di pertandingan 5 tahun yang itu. Dan hal itulah yang menyebabkan 5 tahun yang lalu Ghost akhirnya melawan tim tiran sendiri dan berniat untuk menang sendirian dikala semua teman-temannya itu memilih untuk mengalah. Setelah dikalahkan dalam suatu game, mereka berempat pun pergi ke sebuah bar. Di situ mereka minum-minum untuk menenangkan diri mereka. Ketika mereka berempat sedang minum untuk menenangkan diri mereka, tiba-tiba mereka mendapat pesan dari Ghost yang meminta mereka berempat untuk pergi ke base camp karena Ghost telah mempunyai bukti kalau mereka berempat itu telah melakukan kecurangan dengan berusaha untuk mengalah dalam pertandingan. 喂， 我手里有你们打假赛录音，刁德龙。 如果今晚你们全部不出来见我，明天等着看新闻吧。 Karena ketakutan, Giao dan Lei pun langsung pergi menemui Ghost. Di sana mereka berdua berusaha untuk membujuk Ghost agar tidak membuka buktinya itu di depan umum. Karena jika pada akhirnya masyarakat tahu kalau keempat dari mereka itu melakukan kecurangan dengan mengalah, maka mereka berempat bisa saja diblokir dari setiap game dan tidak diizinkan untuk mengikuti semua kompetisi game yang ada. Dalam keadaan mabuk, Giao ketika itu akan menghajar Ghost. Untungnya di sana Lei berusaha untuk menenangkan mereka berdua. 我人都来了，你把我当……好，同个队的，
有什么话我们坐下来好好说。我不跟打假赛的同队。 Setelah perdebatan panjang, Ghost akhirnya mengaku kalau sebenarnya dia tak mempunyai rekaman ataupun bukti kalau teman-temannya itu melakukan kecurangan. Tetapi setelah teman-temannya mengaku ini semua, dia sadar kalau memang Diao dan Lei itu melakukan kecurangan. Karena hal itulah Ghost meminta agar mereka berdua itu berhenti dari game karena mereka sudah tidak boleh lagi dan tidak layak mengikuti game. Perkataan itu membuat Diao sangat emosi dengan Ghost dan dia kehilangan kendali atas dirinya, langsung memukul Ghost di sana. Pukulan itu sampai menyebabkan Ghost tak sadarkan diri. Lei dan Diao yang sangat ketakutan terjadi apa-apa dengan Ghost akhirnya memutuskan untuk kabur dari sana dan meninggalkan Ghost yang terkapar sendirian. Tapi saat di mobil, Diao meminta Lei untuk kembali lagi mencari bukti yang katanya Ghost itu ada karena dia takut kalau bukti itu memang benar-benar ada. Namun tentu saja Lei tidak mau karena dia juga takut nantinya akan terjadi apa-apa. Karena tak ada pilihan, Diao pun memutuskan untuk pergi sendiri ke sana kembali untuk mencari buktinya. Kembali ke masa sekarang dan karena hal itulah Lei merasa kalau Diao yang menyebabkan Ghost selama ini hilang. Karena semenjak kejadian terakhir itu Ghost sudah tidak pernah terlihat lagi di dalam hidupnya. Dan dia curiga kalau Diao lah yang melakukan sesuatu kepada Ghost. Karena di sana Lei bahkan bilang kalau Diao adalah seorang pembunuh. Tentu saja mendengar itu membuat Diao menjadi sangat marah. Diao pun langsung menghampiri mereka berdua dan Diao menceritakan kejadian yang sebenarnya di masa lalu. Diao pun cerita di sana kalau memang pada malam itu dia sangat mabuk. Tetapi karena hal itulah dia yakin kalau bukan dirinya lah yang kembali sendirian, melainkan Lei juga ikut kembali untuk menemui Ghost. Dan seseorang yang memukul Ghost tadi itu bukanlah Diao melainkan Lei. Di malam itu, Diao juga pergi meninggalkan Lei bukan karena dia kembali ke Ghost, melainkan dia ingin muntah. Dan saat dia keluar muntah, tiba-tiba saja dia ditinggalkan oleh Lei. Karena hal itulah, Diao berpikir kalau mungkin saja seseorang yang membunuh Ghost itu adalah Lei. Karena ceritanya berbeda satu sama lain, mereka berdua pun saling berdebat di sana, menuduh siapa tersangka utama yang telah membuat Ghost menghilang. Koji pun langsung menengahi perdebatan mereka dan meminta bukti yang mereka punya untuk membuktikan cerita mereka ini apakah nyata atau karangan mereka saja. Diao pun langsung bilang kalau dia tak mempunyai bukti untuk menyatakan perkataannya apakah fakta atau tidak. Karena hal itulah dari tadi dia diam karena dia juga takut atas apa yang terjadi pada dirinya, mengetahui kalau sebelumnya dua teman timnya itu sudah meninggal. Tapi setelahnya Lei bilang kalau dia mempunyai bukti atas apa yang dia katakan karena dia masih menyimpan rekaman di dashboard mobilnya pada malam itu. Lei pun langsung menunjukkan rekamannya dan didengar oleh semua orang. 5年了，我自己守了这秘密足足5年的刁德龙，今天可是你逼我的啊。我这里有当天晚上的行车记录器录像。 Di malam itu, Lei memang kembali karena dia ingin memastikan keadaannya Ghost bagaimana. Tetapi alih-alih di sana dia menemukan Diao, malah dia menemukan Ghost yang dalam kondisi keadaan yang sangat parah, terluka di sana. Karena saking ketakutannya dia, Lei memutuskan untuk meninggalkan Ghost di sana sendirian. Setelah melihat rekaman itu, Diao langsung menolak apa yang dikatakan oleh Lei karena video itu tak membuktikan kalau Diao telah membunuh Ghost. Setelah mendengarkan semua ceritanya dari tim High Five, Koji dan juga yang lainnya mulai menjadi bingung. Karena jika memang sesuai cerita yang mereka ceritakan Ghost telah meninggal dunia, maka siapa Ghost yang selama ini berada di sana dan mengendalikan game mematikan ini? 当天晚上我已经醉晕吐在那边，我一到第二天早上我才醒过来。我怎么可能去得了网咖？ Koji mulai memeriksa lagi rekaman dari dashboard mobilnya Lei untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di malam itu dan di mana Ghost sekarang yang berada. Tapi tiba-tiba saja waktu game muncul dan waktunya tinggal sedikit, membuat semua orang harus bermain game itu lagi jika mereka tak ingin meninggal dunia.
Saat masuk di dalam game, Dio dan Lei saling membunuh satu sama lain. Awalnya Koji berniat untuk menghentikan mereka saling membunuh, tetapi Kuanka di sana meminta Koji supaya tak melakukannya. Biarkan Lei dan Dio saling menembaki satu sama lain untuk menyelamatkan peserta lainnya. Lagian masalah ini terjadi karena mereka berdua juga. Akhirnya Koji tak punya pilihan yang lain selain membiarkan Lei dan Dio saat itu terus bertarung dan tembak-tembakan. Setelahnya Dio dan Lei pun terus bertarung dan pada akhirnya Dio lah yang kalah dalam pertarungan dan dia game over. Tetapi setelah Dio game over, waktu dari game di sana juga belum berhenti. Hal itu artinya berarti pendosanya bukanlah Dio, melainkan ada orang lain yang merupakan pendosanya yang menghilangkan nyawanya Ghost. Di luar pertandingan, Dio pun langsung menghajar Lei. Mereka seakan-akan sudah tidak ada rasa pertemanan lagi sekarang. Tak lama kemudian, waktu bom yang ada di kursi masing-masing peserta tiba-tiba hidup dan berjalan mundur. Itu artinya waktu mereka tidak akan lama lagi. Dan di sana Koji sangat kesal karena dia masih belum bisa menemukan siapa sebenarnya pendosanya. Dan waktu mereka tak lama lagi, mereka harus cepat-cepat menemukan kesimpulannya. Tak punya cara lain, Koji langsung berteriak dan meminta Gus untuk keluar dan menantangnya di sana. Gus pun tak lama kemudian keluar menerima tantangan dari Koji. Di sana Gus memberikan tantangan baru kepada seluruh peserta. Gus meminta seluruh peserta untuk mengalahkannya, dan jika memang seluruh peserta pada akhirnya tidak bisa mengalahkan Gus saat waktunya sudah habis, maka nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Setelahnya Koji dengan seluruh peserta yang tersisa langsung masuk ke dalam permainan untuk mengalahkan Ghost. Tak lama tim Tiran langsung tiba di sebuah arena permainan dan di sana Ghost sudah ada untuk menanti mereka. Tanpa basa-basi, Ghost di sana langsung mengalahkan ketiga peserta dari tim Tiran. Melihat kejadian itu, ketua tim Tiran sangat syok karena dia tak menduga kalau Ghost memang sehebat ini. Sekarang hanya tinggal Koji dan juga Tuanka yang tersisa dalam permainan ini. Mereka berdua pun berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan Ghost. Koji dan juga Tuanka memutuskan untuk berpencar. Mereka mencari di mana Ghost berada. Tak lama kemudian di ruangan Koji tiba-tiba ada bom asap di sana, dan setelah itu bom asap dikeluarkan, tiba-tiba Ghost sudah ada di depannya Koji. Koji tak punya pilihan lain, dia tak bisa bergerak. Ghost pun akan menembak Koji di sana, tetapi tiba-tiba dari belakang Tuanka ada di sana untuk menodongkan senjatanya ke kepalanya Ghost. Tuanka pun berhasil membunuh Ghost di sana, tetapi Tuanka harus terkena bom asap racun juga di sana dan Koji terlambat untuk memberikan penawarnya. Akhirnya Ghost dan Tuanka dinyatakan game over, dan setelah semua pemain yang tersisa meninggal dunia, hanya tersisa Koji yang masih hidup, dan Koji diputuskan sebagai pemenang dari game tersebut. Setelahnya tiba-tiba saja pintu utama meledak dan polisi datang di sana untuk menyelamatkan semua peserta yang ada di sana. Tentu semua orang sangat senang di sana karena akhirnya mereka aman. Dan di sini diceritakan kalau ternyata Koji bersama dengan timnya itu bukanlah benar-benar gamer, melainkan mereka ternyata adalah seseorang detektif polisi yang sedang menyamar untuk membongkar sebuah kasus. Mengetahui kalau Koji yang memenangkan game ini, semua teman-teman polisinya tentu terkaget karena mereka tak menyangka kalau Koji lah sebagai pemenangnya. Pihak kepolisian pun mengucapkan terima kasih kepada Koji dan juga teman-temannya karena berhasil untuk menyelamatkan semua orang di sana. Setelahnya semua orang-orang di sana dikeluarkan untuk diselamatkan. Sementara itu tim High Five dan juga Dio dan Lei dan Tuanka diwawancarai oleh kepolisian mengenai hilangnya Ghost.
Setelah diinterogasi oleh para polisi di sana, Tuan K pun diperbolehkan untuk pulang. Di luar ruangan interogasi, Tuan K terlihat bingung yang melihat Diao dan Lei akan dimasukkan ke dalam ruangan penjara. Terlihat memang kalau ada yang disembunyikan dari raut wajahnya Tuan K. 拜托你啊，我不要变得跟星野号老板他们一样。你就求他们关你久一点，因为等你到时候出去之后，阿杰就会找你报仇。 Beberapa saat kemudian di luar kantor, kedua polisi dikagetkan dengan gemuruh geledek yang ada di sana. Tuan K yang melihat itu ikut jadi ketakutan juga. Apalagi ketika kedua polisi itu cerita kalau baru saja ada 2 orang pro player yang ternyata adalah Lei dan Diao baru saja di penjara, dan ketika di dalam penjara mereka meninggal dunia. Cerita itu membuat Tuan K sangat ketakutan. Karena berdasarkan cerita, mereka berdua itu mati sesuai apa yang terjadi di dalam game. Itu membuat Tuan K bertanya-tanya, apa mungkin kutukan dari game itu belum selesai dan mungkin saja dia bisa meninggal dunia nanti suatu saat. Karena di game tadi dia juga meninggal karena keracunan bom. Setibanya di rumah, Tuan K terus gelisah. Dia berpikiran aneh-aneh, bahkan dia tak bisa tidur nyenyak. Pagi harinya, Tuan K berusaha untuk searching di internet. Dia pun menemukan banyak berita tentang kematian Lei dan Diao yang membuatnya menjadi semakin takut karena apa yang dikatakan oleh polisi kemarin itu nyata adanya. Ketika melihat TV, Tuan K melihat tayangan ada paranormal yang memberikan tips untuk mengatasi cara agar suatu roh tidak gentayangan lagi. Tuan K yang ketakutan kalau ghost memang benar-benar roh gentayangan, dia pun langsung mendengarkan dengan seksama saran dari paranormal itu dan akan melakukannya nanti. 佛家以火葬为正仪，乃唯恐死者执着于其形骸肌肤，乃至无法解脱，可尝试焚化怨灵的肉身，方可灭尽。 Setelah mendengar itu semua, ketika sore menjelang malam, Tuan K pun langsung pergi ke hutan untuk menuruti tips dari paranormal itu. Beberapa saat kemudian, hari sudah malam dan dia tiba di tengah hutan di sebuah pohon yang besar. Dia pun menggali tanah di sana. Setelah menggali tanah tersebut, di dalamnya ada seorang jenazah. Ternyata selama ini seseorang pendosa yang dicari adalah Tuan K. Tuan K lah seseorang yang membunuh Ghost 5 tahun yang lalu, dan dia mengubur jenazahnya Ghost di dalam tanah itu, dan itu ternyata adalah jenazahnya Ghost. Di sana Tuan K pun meminta maaf kepada Ghost. Dia ingin supaya Ghost tidak mengganggunya lagi. Apa yang dilakukan sebelumnya itu memanglah salah. 你好好走了吧，好不好？我对不起你，你放过我好不好？我对不起你。 Di momen itu suara Ghost terus kebayang-bayang oleh Tuan K. Ketika Tuan K sedang sangat ketakutan, tiba-tiba saja sudah ada Koji di belakangnya. Koji memergoki semuanya. Koji pun langsung bilang kalau memang dia sudah curiga dari awal dengan Tuan K. Apalagi ketika game mulai menegangkan, dia mulai berpikir kalau mungkin saja pelakunya adalah Tuan K. Apalagi ketika Koji mendapatkan informasi kalau 5 tahun yang lalu Tuan K itu mendapatkan banyak sekali uang setelah Ghost dikalahkan di babak final. 那120万里，还有你东拼西凑，包括从高利贷那里借来的70万美金。你现在可以跟我说说，你是怎么杀妲己的？ Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Tuan K pun langsung menceritakan apa yang terjadi sebenarnya 5 tahun yang lalu. Di masa itu, sebenarnya Tuan K juga memiliki banyak sekali utang. Karena hal itulah dia berniat untuk mengajak tim High Five melakukan pertandingan bohong-bohongan dengan mengalah. Tetapi sebelum dia mengutarakan rencananya, dia mendengar kalau tim High Five keempat anggotanya itu sedang membicarakan kalau mereka akan mengalah karena telah dibayari oleh mafia. Setelah Tuan K mengetahui kalau tim High Five itu akan mengalah karena dibayari oleh mafia, Tuan K pun langsung menaruh semua uangnya untuk dipertaruhkan karena dia yakin kalau dia akan mendapatkan uang dari pertaruhan tersebut. Dan benar saja, setelah pertandingan itu Tuan K mendapatkan banyak sekali uang karena menang bertaruh. Tetapi setelah pertandingan, secara tak sengaja Tuan K melihat pembicaraan antara Lei dan Diao yang sedang berdebat dengan Ghost. Dan saat itu Ghost akan memberitahu kalau dia punya bukti kalau tim High Five melakukan kecurangan. Bahkan saat itu
Tuan K melihat Ghost yang terkapar karena dipukul oleh kedua temannya. Sebenarnya Tuan K sudah turun berusaha untuk menolong Ghost agar diselamatkan. Tetapi setelah Tuan K mengetahui kalau Ghost mempunyai bukti untuk membuktikan kecurangan High Five mengalah, Tuan K jadi mengurungkan niatnya. Karena jika itu memang bisa dibuktikan kalau dicurangi, maka Tuan K akan kehilangan semua uang taruhannya. 你就给我个面子吧，好吧？你也参与了是不是？陆林在哪？ Memang Tuan K awalnya meminta Ghost untuk tidak melaporkannya. Dia juga bilang kalau Ghost bisa di titik sekarang itu juga akibat dari pelatihan Tuan K. Setidaknya Ghost membalasnya dengan tidak melaporkannya. Namun Ghost tidak memedulikannya sama sekali. Dia tetap akan berangkat untuk melaporkan kecurangan itu. Karena tidak ada pilihan yang lain, Tuan K langsung melukai Ghost dengan pisaunya. Ghost pun terkapar. Dia juga melihat Lei yang sempat datang melihat Ghost terluka parah. Tetapi karena terlalu luka parahnya Ghost, Lei memutuskan untuk meninggalkannya. 阿吉，你们还在吗？刚刚不是我打你的。 Nyawa Ghost tak terselamatkan dan Tuan K membawa jenazahnya Ghost pergi ke tengah hutan dan menguburnya di sana. Setelah menceritakan itu semua, Tuan K awalnya berniat untuk membunuh Koji. Tetapi itu semua digagalkan karena sudah ada polisi yang mengepung Tuan K, dan tidak hanya itu, ternyata semua anggota tim High Five juga berada di sana. Tuan K terkaget karena bagaimana bisa semua anggota tim High Five yang tadinya dikira mati itu masih hidup. Apalagi dari tadi semua anggota tim High Five itu mendengarkan cerita sebenarnya yang diceritakan oleh Tuan K, dan mereka sangat marah kepada Tuan K yang telah membunuh Ghost. 不可能啊，我们都没死。 Koji pun akhirnya memberitahu semuanya kalau memang dari awal dia dan juga teman-teman detektifnya lah yang mendesain game kemarin untuk mengetahui siapa sebenarnya yang membunuh Ghost. Karena itulah semua anggota tim High Five yang dipikir oleh Tuan K itu meninggal semuanya adalah palsu. Koji juga menceritakan kenapa alasannya detektif mencari siapa pembunuh sebenarnya Ghost, karena ibunya Ghost yang memang sudah sangat tua. Sebelum meninggal dia sangat ingin mengetahui siapa seseorang yang telah membunuh anaknya. 医生说我最多还有1个月的生命，拜托了。破解5年前的失踪案。 Karena itulah Koji bersama dengan tim-tim detektif yang lainnya langsung berusaha untuk mengumpulkan informasi dari alat bukti yang ada dan juga menanyai tim anggota High Five. Kemudian Koji dan juga detektif lainnya langsung menghubungi tim Tiran dan juga tim-tim yang lainnya untuk membantu mereka mengadakan rencananya untuk mencari siapa yang menyebabkan Ghost menghilang. Setelahnya, para fansnya Ghost dan juga teman-teman terdekat dari Ghost sepakat untuk membantu rencana Koji membuat game palsu supaya bisa mengetahui siapa seseorang yang menyebabkan Ghost menghilang. Mereka semua pun ikut terlibat dalam rencana yang telah dibuat Koji. Bahkan Koji membuat properti supaya seakan-akan Boss dan Tuan Si itu meninggal sungguhan, padahal nyatanya semuanya hanya palsu. Selain itu, kematian Diao dan juga Lei di dalam penjara semuanya memang adalah rekayasanya Koji, karena memang semua anggota tim High Five itu merasa bersalah dan dia merasa harus bertanggung jawab mencari siapa seseorang yang menyebabkan Ghost menghilang. 所以都是假的，假的！你他妈以为是在拍电影吗？浩哥哥。 Sekarang semua orang tentu lega karena Ghost akhirnya diketahui keberadaannya meskipun dia telah meninggal dunia. Tuan K pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diadili dan semua tim High Five lega. Akhirnya mereka menemukan siapa yang menyebabkan Ghost menghilang. Keesokan harinya, Aji bersama dengan timnya mendatangi ibunya Ghost. Di sana mereka sengaja memperlihatkan fotonya Ghost sedang berada liburan di kota-kota lain, dan mereka sengaja membuat video dari AI seakan-akan Ghost masih hidup. Hal itu Koji lakukan karena dia tahu kalau ibunya Ghost waktunya tidak lama lagi untuk hidup, dan dia ingin ibunya Ghost itu bisa meninggal dengan tenang mengetahui kalau anaknya baik-baik saja. 对不起，我实在太贪玩了，以至于没有时间陪你。妈，您放心，我在外面一切都好。天地这么大，人的生死多么渺小，就把活着的每一个瞬间当作永恒吧。
Beberapa hari setelahnya, semua anggota pro player berkumpul di suatu tempat untuk menghormati kematiannya Ghost, dan itulah ending dari drama ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.